Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mat Humalanggi. Kali ini kelompok keempat akan membahas materi mengenai ruang lingkup, tugas, dan sasaran public relation. Pada kesempatan ini saya akan membahas ruang lingkup public relation. Ruang lingkup public relation tidak tergantung pada public eksternal dan public internal, tetapi juga karakteristik organisasi dalam menjalankan visi dan misi untuk mencapai tujuannya. Semakin luas komponen publik yang berkepentingan terhadap organisasi, maka elemen publiknya juga semakin luas, beragam, dan permasalahan pun semakin kompleks. Ruang lingkup public relation dalam sebuah organisasi ada dua. Yang pertama adalah membina hubungan ke dalam atau public internal. Artinya adalah publik yang menjadi bagian unit, badan, dan perusahaan. Yang kedua, membina hubungan keluar atau publik eksternal. Artinya adalah publik umum atau kemasyarakatan, di mana mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. Kemudian ada sasaran public relation menurut Henry Fayol, ada 3. Yang pertama adalah membangun identitas perusahaan atau citra perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menghadapi krisis, dan yang terakhir itu adalah mempromosikan aspek kemasyarakatan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu tugas dan sasaran public relation. Adapun ruang lingkup tugas public relation dalam sebuah organisasi atau lembaga antara lain, yang pertama adalah publik internal atau membina hubungan ke dalam. Yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit atau organisasi itu sendiri. Tujuan dibinanya hubungan dalam publik internal adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam rangka memperoleh kesediaan kerjasama di antara orang-orang yang menjadi bagian dari organisasi, serta memungkinkan orang-orang tersebut untuk ikut berpartisipasi lebih tinggi dengan mendapatkan kepuasan dari hasilnya. Yang kedua, publik eksternal, membina hubungan keluar. Yang dimaksud dengan publik eksternal adalah publik umum atau masyarakat mengusahakan timbulnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. Tujuan dibinanya hubungan dengan publik eksternal untuk memperoleh dan meningkatkan citra yang baik dari publik eksternal terhadap organisasi, serta untuk mendapatkan kepercayaan dan penilaian yang positif dari publiknya dan bila perlu untuk memperbaiki citra tersebut. Sedangkan peranan public relation dalam organisasi dapat dibagi menjadi 3 kategori. Antara lain, yang pertama adalah penasihat ahli. Seorang praktisi public relation yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan publiknya. Yang kedua, fasilitator komunikasi. Dalam hal ini, praktisi public relation bertindak seperti komunikator atau moderator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengarkan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Yang ketiga, fasilitator proses pemecahan masalah. Peranan praktisi public relation dalam proses pemecahan masalah atau persoalan merupakan bagian dari tim manajemen. Dari 3 kategori public relation tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang praktisi public relation harus menjadi manajer yang memiliki kemampuan manajerial dan memiliki kemampuan teknis dalam berkomunikasi. Aktivitas humas sehari-hari yaitu menyelenggarakan komunikasi timbal balik antara organisasi atau suatu perusahaan dengan publik untuk menciptakan saling pengertian akan dukungan bagi tercapainya tujuan yang ditetapkan. Fungsi utama humas adalah untuk mencapai tujuan
dan menciptakan citra yang positif bagi perusahaannya. Selain memelihara hubungan baik dengan seluruh publik, baik publik internal maupun publik eksternal. Bidang public relation merupakan bidang yang sangat luas dan menyangkut dengan hubungan berbagai pihak. Lebih dari itu, public relation mengandalkan strategi, yakni agar organisasi disukai oleh pihak-pihak yang berhubungan. Public relation dikenal dengan adanya dua publik, yaitu publik eksternal yang berada di luar organisasi dan publik internal, yaitu publik yang saling berbagi identitas organisasi. Karena keluasan public relation sehingga terkadang tidak semua publik dapat dikelola dengan baik. Maka sebagai seorang public relation, dia juga harus dapat menentukan prioritas publik yang paling penting bagi organisasi. Karena merekalah yang paling berpotensi memberikan pengaruh pada organisasi. Dengan pengelolaan publik yang baik, diharapkan akan tercapainya kerjasama yang lebih produktif demi memenuhi kepentingan bersama yang lebih efisien dengan kegiatan komunikasi yang terencana dan tersebar luas. Dalam melakukan kegiatan komunikasi, seorang praktisi public relation pun wajib mengetahui karakteristik publik yang dituju dalam kegiatan komunikasi tersebut, sehingga tujuan pelaksanaan kegiatan komunikasi public relation tersebut dapat tercapai. Menurut Effendi mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh strategi komunikasi. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, strategi komunikasi public relation merupakan paduan antara perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Dan untuk mencapai suatu tujuan tersebut, strategi komunikasi public relation harus dapat menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Secara taktis harus dilakukan dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda-beda sewaktu-waktu, bergantung pada situasi dan kondisi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu Humas mempunyai tugas mengadakan komunikasi ke dalam atau yang disebut dengan internal communication, yang juga bertujuan mendapatkan dukungan dan pengertian dari bawah terhadap usaha-usaha organisasi. Humas pun harus mampu memberikan sarana kepada pemimpin untuk merumuskan kebijakan dan menumbuhkan goodwill yang baik terhadap citra organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution, yaitu peningkatan dalam hubungan masyarakat membutuhkan strategi sebagai cara alternatif untuk memaksimalkan tujuan yang direncanakan. Strategi yang dirumuskan dilaksanakan, kemudian dievaluasi untuk menentukan strategi yang tepat selanjutnya. Peran dominan dari humas itu sendiri dalam manajemen teridentifikasi menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama, expert prescriber, yaitu petugas humas dianggap sebagai seorang ahli yang bisa memberikan nasihat pada pemimpin. Peran semacam ini dibutuhkan pada lembaga yang banyak atau sering mengalami perubahan. Yang kedua yaitu problem solving, fasilitator, berperan sebagai fasilitator dalam proses pemecahan masalah. Humas dilibatkan dalam setiap manajemen, menjadi anggota tim atau menjadi pemimpin dalam penanganan krisis. Selanjutnya yang ketiga yaitu communication facilitator, berperan sebagai fasilitator komunikasi antara lembaga dengan publik atau sebagai jembatan komunikasi sebagai media atau penanganan bila terjadi miskomunikasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, yakni communication technical, berperan sebagai pelaksanaan teknik komunikasi terhadap menyediakan layanan teknik. Demikian
video pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.